Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran PPKN ya. Tentang bab 2, Ibu akan melanjutkan subbab 2.5 melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk mengawali kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran adalah beberapa hal yang akan kita capai. Yang pertama adalah memahami peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, kemudian menyebutkan 5 butir kesepakatan dalam perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian menyebutkan upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik dalam lingkungan sekolah, tempat tinggal maupun masyarakat. Baik anak-anakku, mari kita memulai memahami peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Anak-anakku, dalam kehidupan sekolah kalian dapat diibaratkan sama ya dengan kehidupan suatu negara. Jadi di mana kedua-duanya baik sekolah maupun negara memiliki peraturan. Kalau peraturan di dalam sekolah itu namanya tata tertib, kalau aturan dalam suatu negara namanya konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan dengan negara, di mana negara diatur dalam suatu naskah aturan hukum tertinggi namanya Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar 45 ini sebetulnya berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi semua peraturan itu semuanya bersumber pada Undang-Undang Dasar 45. Baik. Sebagai negara maupun sebagai warga negara, kita harus patuh terhadap Undang-Undang Dasar. Kepatuhan warga negara mewujudkan suatu kehidupan yang tertib dan teratur, sehingga mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibat yang bisa terjadi, muncul kerenggangan dalam kehidupan masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam suatu negara. Dan akibat apa yang terjadi adalah tidak terwujud kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik. Undang-Undang Dasar 1945 atau yang namanya konstitusi mempunyai dua sifat. Konstitusi itu sifatnya bisa diubah dan tidak bisa diubah, atau dapat diubah atau tidak dapat diubah. Ya. Konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Ini terbukti di dalam Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan dalam pasal 37 itu tentang perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Ditegaskan dalam ayat 3 dan 4-nya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 harus dihadiri 2/3 anggota MPR harus hadir. Ini untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Sedangkan pada ayat 4-nya untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu, jadi naskah perubahannya akan disetujui sekurang-kurangnya 50% yang hadir ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi 50% dari anggota yang hadir dalam rapat itu ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Lanjut. Sejak tahun 1999, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengadakan perubahan atau yang disebut dengan amandemen. Amandemennya sudah berlangsung selama 4 kali. Nah, nanti kalian cari ya, sebutkan tanggal dan tahun MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang sudah dilakukan selama 4 kali. Lanjut.
Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45 seperti yang ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar, ini ada kesepakatan yang berkaitan dengan perubahan. Yang pertama bahwa tidak akan pernah mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar yang memuat hal-hal normatif itu dimasukkan ke dalam pasal-pasalnya. Dan yang kelima adalah perubahan dengan cara addendum. Baik, MPR itu adalah lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar 45 sesuai yang ditetapkan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 45. Jadi, siapakah yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar adalah MPR. Nah, setelah menyepakati bahwa tadi mengapa kok pembukaan tidak dirubah? Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita bersama dan tujuan-tujuan yang disebut sebagai falsafah kenegaraan atau Staatsrecht. Nah, cita-cita dan tujuan itu semua ada di dalam pembukaan Undang-Undang Alinea 4. Kemudian yang kedua tadi tetap mempertahankan NKRI, itu mewujudkan bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga untuk membangun suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ juga ditegaskan bahwa menetapkan sistem pemerintahan presidensil. Artinya apa? Bahwa di dalam suatu pemerintahan hanya ada satu penguasa, yaitu presiden. Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, selanjutnya di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar yang belum amandemen, belum amandemen itu ada beberapa penjelasan yang dijelaskan untuk menjelaskan beberapa hal tentang pasalnya. Nah, penjelasan itu kemudian dihapus, tapi beberapa hal yang sifatnya normatif tadi di dalam penjelasan tadi dimasukkan ke dalam batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, kemudian yang terakhir adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan cara addendum. Jadi perubahannya itu namanya menggunakan cara addendum. Addendum itu artinya apa? Addendum itu artinya bahwa merubah Undang-Undang Dasar 45 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah aslinya. Jadi, naskah perubahannya hanya diletakkan atau disisipkan pada naskah aslinya. Itu nanti kalian bisa mencari contohnya. Contohnya ada dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang belum amandemen dengan yang sudah amandemen. Nanti kalian bandingkan isinya ada perubahan ataukah tidak. Nah, nanti kamu akan menemukan seperti apa perubahan yang terjadi di sana. Oke, kita lanjut. Untuk mewujudkan dan melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 dalam berbagai lingkungan, baik sekolah, tempat tinggal maupun masyarakat. Kita awali dengan lingkungan sekolah kita. Ini yang pertama adalah gambar seseorang yang sedang belajar. Belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi belajar itu sebetulnya adalah suatu sikap yang dilakukan oleh siswa ditunjukkan dalam tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah ini, gambar apa ini anak-anak? Gambar sikap sopan kepada bapak, pada ibu guru ini, bapaknya tidak ada. Nah, bersikap jujur dan sopan kepada bapak ibu guru. Nah, dan seluruh warga sekolah dapat tercipta suatu kedamaian. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ini gambar mengikuti upacara. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan pada nusa dan bangsa. Lanjut, ini adalah perayaan lomba. Ini apa ini? Tarik tambang ya anak-anak ya. Tarik tambang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka melaksanakan berbagai macam lomba, diantaranya ini contohnya.
mereka tarik tambang, ini masyarakat ini, sebagai perwujudan dan penghargaan terhadap para pahlawan. Lanjut. Ya, ini adalah gambar sikap menghargai pendapat teman. Ya. Kemudian yang keenam adalah sikap berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian. Kalian bisa lihat sendiri, ada 3 cewek yang duduk berdampingan. Ini ada yang berkulit putih, hitam, dan kuning langsat. Nah, ini menunjukkan suatu sikap berteman tapi tidak membedakan suku rasnya. Oke, tempat tinggal sekarang. Yang pertama adalah menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan. Nah, ini di sini tidak Ibu berikan gambar, nanti kalian bisa mencari gambar sendiri ya, yang sesuai dengan sikap-sikap yang ada di sini. Bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan, bermusuhan dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Lanjut, sekarang di lingkungan masyarakat. Ya, memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. Nah, ini kalian mestinya sudah tahu ya, bagaimana bentuk pemberian bantuan kepada fakir miskin. Yang kedua, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Oke. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan karena waktunya terlalu singkat ya. Kalian bisa nanti setelah selesai kalian memahami ini, apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa langsung buka prakasitanya, kalian isi daftar hadirnya. Jangan lupa daftar hadir diisi. Kemudian kalian bisa mengerjakan soal uji kompetensi 2.5. Gitu anak-anakku. Terima kasih. Sampai bertemu kembali pada materi yang berikutnya. Ya, iki ya Bu. Iki ya Bu.